masih asing di telinga kita. Kepolisian Republik Indonesia ternyata tidak hanya memiliki pasukan yang bertugas di darat saja. Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Baharkam Polri memiliki Korpolairut atau Korps Kepolisian Air dan Udara. Korps Kepolisian Air dan Udara berdiri sejak 1 Desember 1950, tepatnya 74 tahun yang lalu, sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang disahkan pada 13 Maret 1951. Isi surat keputusan itu adalah penetapan pembentukan Kepolisian Air sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, disusul dengan pembentukan Kepolisian Udara pada 5 Desember 1956 sehingga resmilah namanya menjadi Kepolisian Perairan dan Udara. Korps Kepolisian Perairan dan Udara itu adalah disingkat Korpolairut, yaitu salah satu subsatker yang ada di Polri, yang mana Korpolairut itu berada di bawah Baharkam. Korpolairut itu membawahi 2 direktorat, yaitu ada Direktorat Polisi Air, ada Direktorat Polisi Udara, yang mana tugas Korpolairut itu sendiri melaksanakan fungsi kepolisian bidang preemptif, preventif, dan represif. Tugas yang paling utama adalah menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu juga ada penegakan hukum. Tugas pokok dan fungsi Korpolairut itu lebih lengkap dari satker-satker lainnya, karena tadi bisa mengemban, bisa preventif, preemptif, dan juga pada saat-saat tertentu bisa melakukan penegakan hukum. Kira-kira seperti itu. Jadi tupoksi Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri sebagai unsur pelaksana Korpolairut yang mengemban pelaksanaan operasional dalam rangka pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat perairan dan pesisir serta melakukan penegakan hukum. Utamanya peran yang dilakukan operasional adalah pengerahan kapal. Jadi karena kita base-nya di Mabes Polri di bawah Baharkam, kapal tersebut memerankan berbagai macam fungsi kepolisian di Maserse, Intel, dan seterusnya, yang kemudian diemban oleh komandan kapal dan krunya dan ABK-nya melakukan misi-misi kepolisian di seluruh provinsi, di seluruh Polda, dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang dilakukan oleh Ditpol Air ini adalah melakukan tugas kepolisian secara preemptif, preventif, dan represif. Represif hanya sesuatu yang memang atas pertimbangan perlu dilakukan. Dan itu perlu perhatian khusus dengan kita melibatkan subdirektorat yang operasional, yaitu Intel dan Gakum. Tapi sesuai arahan Pak Kakor dan Kabaharkam, fungsi utama yang dikedepankan oleh kapal adalah fungsi bimas. Kegiatan yang selama ini kami lakukan adalah melakukan pembinaan, penyuluhan terhadap masyarakat, ya, khususnya masyarakat pesisir yang ada di pinggir pantai maupun di pinggir sungai. Yang kami lakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian tentang undang-undang keselamatan perairan, kemudian tentang kejahatan-kejahatan yang ada di laut, seperti penyeludupan orang maupun tindak pidana lainnya yang sekiranya masyarakat di pesisir pantai ini mengetahui, dapat melakukan pencegahan dengan melapor kepada kepolisian terdekat. Karena kegiatan kami ini bersifat sosial dan kemanusiaan, kemudian juga kami melakukan dengan humanis, mereka rata-rata menerima dengan baik dan bahkan mengundang kami, kan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan tersebut. Ya, karena manfaat itu ya buat mereka sendiri dan juga buat kita, karena kami
selain memberikan penyuluhan juga kami belanja masalah. Kira-kira masalah apa yang ada di masyarakat tersebut, dan kami akan membantu untuk melakukan pemecahan masalah, ya, problem solving. Itu yang kita harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat mau mendekat dengan kami dan curhat. Dan ini biasanya kita laksanakan di hari Jumat, ya, dan kita namakan adalah Jumat Curhat. Jumat Curhat dilakukan bersamaan dengan Sambang Nusa Presisi, program unggulan Korpolairut yang berfokus pada pemetaan wilayah pulau binaan di seluruh Indonesia. Dalam giat tersebut, turut serta polisi RW yang merupakan gagasan dari Baharkam Polri untuk mendengarkan aspirasi atau curhatan masyarakat setiap hari Jumat. Program Jumat Curhat dilakukan secara rutin seminggu sekali di wilayah Pulau Binaan, seperti yang sedang dilakukan saat ini oleh kapal polisi Enggano di Pulau Untung Jawa. Tugas polisi RW adalah untuk menerima keluh kesah dari masyarakat dan aspirasi untuk dari masyarakat, mungkin dari untuk problem solving, untuk pemecahan masalah, agar tercipta situasi Kamtibmas di masyarakat dengan berjalan aman dan tentram. Untuk biasanya kita mengasih penyuluhan untuk masalah Kamtibmas dan untuk masalah mungkin dari warga, mungkin ada saran masukan, apa mungkin ada bantuan, kita pun kadang mencarikan solusi, mungkin ada bantuan-bantuan untuk warga ekstrem miskin, apa untuk anak stunting. Dan selama ini kita di sini berjalan mungkin udah sering sekali di sini, ya. Hampir tiap minggu kita laksanakan untuk polisi RW. Tidak hanya mendengarkan aspirasi, polisi RW juga memberikan bantuan atas keluhan dari warga. Urban farming adalah salah satu bentuk cinta polisi RW demi membantu kestabilan ekonomi warga desa Untung Jawa. Alhamdulillah di sini kita selama di sini dapat sambutan yang bagus dari warga Pulau Untung Jawa, terutamanya ya hampir semua masyarakat di sini, karena di sini kita niatnya ke sini emang yang pertama untuk membantu masyarakat, terutama wilayah masyarakat Pulau Untung Jawa. Berpedoman pada semboyan, binaan, pantauan, sentuhan. Selain mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman, polisi RW terbukti menjadi jembatan dalam mendekatkan polisi air dengan masyarakat serta memberi manfaat kepada masyarakat. Merasa sangat terbantu sekali dengan adanya polisi RW dari KP Enggano ini. Apa yang kita ajukan wilayah RW 03 ini, khususnya di Kelurahan Pulau Untung Jawa, selalu direspon dengan baik. Kami, warga RW 03, mengucapkan banyak terima kasih. Polisi RW is the best. Alhamdulillah dari polisi RW ini yang memang sering di acara Jumat Curhat, kami ikut serta Jumat Curhat juga untuk menyampaikan keluhan-keluhan di para nelayan. Secara pribadi saya sangat berterima kasih, Pak, karena pokoknya polisi RW kapal Enggano 5015 the best, Pak. Cepat tanggap dan mudah respon. Itu ya. Patroli air merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Ditpolair Baharkam Polri. Peran Subdirektorat Patroli Air bertugas dalam lingkup patroli, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat perairan, termasuk bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Subdit Patroli Air tentunya secara umum membantu tugas-tugas direktur. Adapun Subdit Patroli Air, kita juga membawahi seksi
patroli dan pengawalan, kemudian ada pertolongan dan penyelamatan, kemudian juga ada dari Renmin, kemudian yang paling utama yaitu tentang penugasan kapal-kapal. Kegiatan yang kita laksanakan tentunya yang pertama tadi kegiatan yang dilakukan oleh kapal, ya ada patroli perairan. Patroli perairan tentunya mencakupi seluruh kegiatan-kegiatan. Di mana di dalam patroli perairan itu sendiri, di dalam kapal itu sendiri, komandan kapal harus menguasai tugas-tugas yang ada di direktorat. Karena di kapal ini mengemban seluruh fungsi yang ada di direktorat, yaitu fungsi intelijen, kemudian fungsi patroli sendiri, fungsi penegakan hukum, termasuk perawatan kapal itu sendiri. Dalam kegiatan patroli, yang pertama tujuannya untuk menjaga keamanan ketertiban di wilayah laut, khususnya perairan Jakarta, di mana tempat kita bertugas. Yang difokuskan yang pertama untuk keamanan di kapal-kapal, baik itu kapal niaga, kapal nelayan maupun perahu. Kemudian untuk mendeteksi apakah ada permasalahan ataupun tindak pidana yang terjadi di sekitar perairan Jakarta ini. Buku adalah jendela dunia. Demikian bunyi pepatah yang memiliki makna betapa pentingnya buku karena memberikan banyak pengetahuan kepada manusia, termasuk masyarakat di pesisir Indonesia. Sulitnya akses sarana pendidikan bagi anak-anak pesisir dibandingkan di pusat kota membuat Korpolairut Baharkam Polri menyentuh kalangan anak usia sekolah untuk memfasilitasi buku bacaan melalui perpustakaan apung. Dalam pelayanan ada kapal polisi perpustakaan, ya. Kemudian ada klinik terapung. Itu kegiatannya khusus di Polair ini, yang tentunya di bawah Super itu, pelaksanaan tugasnya hanya di wilayah Metro Jaya. Ya, itu mereka 1 minggu 2 kali menjambangi pulau-pulau yang dalam hal ini di sini di Kepulauan Seribu, ya, untuk melakukan pembinaan baik pun pelayanan berkaitan dengan kesehatan maupun perpustakaan keliling yang tentunya di sana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, ya, pulau-pulau mana saja yang akan kita sambangi dengan membawa tentunya bahan-bahan materi pelajaran yang tentunya sekarang lagi diinikan oleh pemerintah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan seminggu 2 kali demi mewujudkan minat baca anak usia sekolah di kepulauan dan lingkungan pesisir pantai di Indonesia untuk memperkaya literasi anak-anak yang saat ini kerap terdistraksi dengan penggunaan teknologi secara berlebihan. Program unggulan dari Bapak Kabar Kampolri yang menjadikan KP Elang Laut sebagai kapal perpustakaan dan klinik terapung yang dinantikan kedatangannya oleh lapisan masyarakat pesisir serta masyarakat Kepulauan Seribu karena manfaatnya sebagai perpustakaan bagi anak-anak untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat pesisir dan masyarakat Kepulauan Seribu. Bercengkrama dengan anak-anak sekolah di mana mereka sibuk dengan kebiasaannya yaitu belajar di sekolah. Dengan adanya kapal perpustakaan ini mereka bisa bermain, bercanda tawa di sini, berbagi kesenangannya dengan kami sebagai awak kapal, dan mereka juga bisa menceritakan apa saja yang mereka bisa dapatkan di kapal ini. Justru dari mereka sendiri mengutarakan yaitu kapal polisi ini sangat berguna sekali meningkatkan wawasan mereka. Suka ada, kadang sebulan, kadang ya sebulan lah, kadang setengah bulan gitu. Sering ada, makanya anak-anak senang dari jam 7, Mbak. Itu ribut, semua anak-anak mana nih, pada naik lagi, turun lagi, kapalnya belum datang. Cucu saya itu udah rame-rame sama anak-anak yang lain itu pada udah menunggu ini kapal, kata polisi nanti datang.
kalau pribadi diri saya emang alhamdulillah jadi menambah wawasan untuk cucu saya. Selain perpustakaan apung, di saat yang sama, tenaga medis disiagakan untuk menyediakan fasilitas klinik apung. Klinik apung ini juga menjadi kapal yang ditunggu masyarakat pesisir pantai untuk melakukan cek kesehatan tanpa dipungut biaya apapun. Kita lakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan gula, asam urat, dan kolesterol jika diperlukan. Ya, suatu kehormatan bagi saya dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir. Ya, harapannya ya warga masyarakat dapat terlayani pelayanan kesehatannya, dan kami dapat terus melaksanakan program ini untuk membantu masyarakat di pesisir pantai dan di kepulauan. Ya, saya juga merasa senang terbantu oleh Pak Dokter yang tadi periksa saya. Malah kita dikasih obat vitamin, suruh minumnya 2 kali sehari. Program yang diusung oleh Polair tentunya mengacu dari Baharkam ya. Jadi Pak Baharkam sudah menginstruksikan beberapa program, salah satunya Polisi RW. Kalau Polisi RW itu sejarahnya kan diusung oleh Bapak Baharkam pada waktu dia menjabat jadi Kapolda. Kemudian ada Sambang Nusa Presisi, kemudian ada bersih-bersih pantai, patroli keliling, dan perpustakaan. Semuanya dilakukan dalam rangka pendekatan kepada masyarakat. Kembali lagi tadi saya sampaikan, pendekatan ini kegunaannya adalah untuk pemolisian masyarakat kepada masyarakat pesisir dalam rangka membuat mereka menjadi salah satu agen kepolisian yang mengerti tentang hukum. Harapannya adalah apabila mereka menjadi salah satu agen kepolisian, secara kontinu dan bertahap mereka bisa memberikan informasi-informasi penting di wilayahnya yang kira-kira berpotensi memberikan gangguan Kamtibmas. Disampaikan kepada polisi air terdekat, apakah itu Polres, Polda, sampai ke kapal. Patroli udara merupakan kegiatan Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri yang sudah diketahui oleh masyarakat. Mempunyai fungsi memastikan keamanan masyarakat melalui pantauan dari udara sehingga cepat dalam memberikan informasi apabila terjadi suatu kondisi yang membutuhkan bantuan. Tersebar di 12 polda se-Indonesia, pesawat udara atau helikopter Direktorat Polisi Udara disiagakan sebagai bentuk dukungan Mabes Polri kepada satuan kewilayahan dalam rangka pemeliharaan dan ketertiban masyarakat. Namun, tugas dan fungsi dari Ditpol Udara Baharkam lebih dari sekedar melakukan patroli udara. Direktorat Kepolisian Udara Korpol Airut Baharkam Polri bertugas membantu Kakorpol Airut Baharkam Polri dalam rangka menyelenggarakan operasional fungsi kepolisian udara dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh fungsi kepolisian di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan. Kemudian juga pemolisian masyarakat Dirgantara. Kemudian memberikan pertolongan dan penyelamatan pada misi kemanusiaan atau istilahnya SAR. Dan terakhir tentunya adalah menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat udara Polri. Ditpol Udara menyiapkan, mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dukungan itu antara lain pergeseran personil dalam rangka untuk pengiriman personil SAR, kemudian personil kesehatan maupun personil pengamanan. Begitu untuk personil dalam rangka SAR tadi, untuk misalkan korban dibawa dari tempat kejadian, dievakuasi di tempat yang aman. Yang kedua juga pergeseran logistik, baik itu makanan dan obat-obatan yang tidak terjangkau dengan perjalanan darat
ataupun untuk percepatan harus melalui pesawat Polri. Kemudian yang ketiga adalah evakuasi medis dan ambulan udara. Ambulans udara merupakan wujud kepedulian Polri melalui Direktorat Polisi Udara Korpolairut Baharkam Polri untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi medis dalam kurun waktu yang cepat, karena waktu adalah emas dan menentukan keselamatan jiwa seseorang. Untuk helikopter ambulans ini, kami siaga di Mako Pol Udara di Pondok Cabe, yaitu siaga sampai ada perintah atau permintaan dari wilayah yang memang sangat membutuhkan ambulans udara, di mana apabila ada suatu kejadian yang memang sulit dievakuasi menggunakan kendaraan darat, karena situasi jalan yang macet atau di daerah yang memang terisolir. Proses evakuasi masyarakat terdampak bencana atau kecelakaan tentu bukanlah hal yang mudah. Tantangan di lapangan mulai dari medan yang terjal, akses yang terbatas, serta kondisi cuaca yang tidak terduga adalah makanan sehari-hari. Walaupun menghadapi banyak rintangan, proses pemindahan korban ke tempat aman harus dilakukan dengan hati-hati. Tentu memerlukan penanganan khusus bagi para korban ketika dievakuasi. Yang kita inginkan adalah saat dievakuasi mulai dari lokasi penjemputan sampai dengan tujuan, bantuan dan dukungan kepada korban-korban ini berlangsung dengan baik. Dan keberlangsungan mereka untuk bisa survive di dalam kegiatan penerbangan itu kita siapkan dengan dukungan peralatan-peralatan ambulans udara, ada obat-obatan dan juga ada beberapa alat yang terkait dengan tunjangan menopang hidup dari para korban, sehingga ketika dia tiba di lokasi tujuan atau ke rumah sakit yang dirujuk, si korban masih bisa dalam kondisi yang lebih baik untuk dapat penanganan selanjutnya. Kelengkapan alkes yang dimiliki heli ambulans Ditpol Udara Baharkam Polri turut menjadi penentu keselamatan korban yang dievakuasi. Kendati tampak seperti helikopter kebanyakan, di dalam heli ambulans telah tersedia peralatan medis serta obat-obatan yang lengkap untuk menopang kehidupan pasien di saat krusialnya. Ditpol Udara Korpolairut adalah kesatuan Baharkam Polri yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkup udara. Namun, memberikan bantuan kepada masyarakat menjadi panggilan jiwa yang tak pernah mereka abaikan. Bantuan dan dukungan kepada masyarakat itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota Polri. Ketika tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, selaku manusia biasa, kami anggota Polri tentu sangat bersyukur bahwa sumbangsi dan upaya sesuai dengan kemampuan kami, kompetensi kami untuk membantu masyarakat bisa memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu menjadi harapan kami di Direktorat Kepolisian Udara bahwa seluruh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga mengedepankan sisi-sisi humanis, sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan bukan semata-mata tugas, tapi sebuah ketulusan, sebuah penghargaan yang kita berikan kepada masyarakat sebagai saudara sebangsa yang harus kita dukung dan kita ayomi dan kita layani. Kesiapan dan kesigapan memang menjadi yang utama. Namun, kepekaan dan empati adalah salah satu kunci bagi Direktorat Polisi Udara untuk terus mengabdi kepada negeri.